Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim amma ba'd. Segala puja dan puji kehadirat Allah, salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in, serta seluruh umat yang selalu beristiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kembali kita dapat bersilaturahim untuk bersama-sama kembali mempelajari dan membahas hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang terdapat di dalam kitab Arba'in Nawawiyah. Semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan pagi hari ini kembali kita akan membaca satu hadis dari kitab Arba'in, yaitu di hadis ke-22. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Dikatakan di situ, qala al-muallif rahimahumullah wa nafa'ana bi fid dharain amin. An Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aita idza sallaitu al-maktubat wa sumtu ramadan wa ahlaltul halala wa haramtul harama wa lam azid ala dhalika syai'a a'adkhulul jannah? Qal na'am. Rawahu al-Imam Muslim. Diriwayatkan dari sahabat Nabi yang bernama Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu an, sesungguhnya beliau berkata, anna rajulan sa'ala Rasulullah, sesungguhnya ada seseorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, beliau berkata, ara'aita idza shallaitul maktubah, bagaimana pendapat Anda ya Rasulullah bila saya mendirikan salat fardu, yaitu salat 5 waktu, wa ahlaltul halala, dan aku menghalalkan yang halal, wa haramtul harama, dan mengharamkan yang haram, walam azid ala dzalika syai'a, dan aku tidak menambah semua itu sedikit pun. A'adkhulul jannah, apakah aku masuk surga? Qal, Rasulullah menjawab, na'am, iya, engkau akan masuk surga. Nah, ini merupakan hadis yang sangat singkat, sahih, diriwayatkan Imam Muslim. Kata Jabir bin Abdullah Al-Ansari, dulu ada seseorang yang mendatangi Nabi Muhammad SAW. Orang itu bertanya, ya Rasulullah, bagaimana pendapat Anda kalau saya sholat 5 waktu dan puasa bulan Ramadan dan menghalalkan apa yang dihalalkan Allah dan mengharamkan apa yang diharamkan Allah, dan aku tidak melakukan selain itu, apakah aku masuk surga? Rasulullah menjawab, iya, engkau akan masuk surga. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, artinya hadis ini merupakan hadisun sahih. Ini merupakan pembahasan yang akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Hadis yang sangat luar biasa, walaupun pendek, tentunya begitu banyak para ulama menjelaskan fadilah daripada keistimewaan daripada hadis ini. Hadis yang ke-22, itu hadis yang berbicara tentang bagaimana kemuliaan orang-orang yang menjalankan syariat Islam. Jadi yang pertama di situ diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Jabir bin Abdullah Al-Ansari bernama lengkap Jabir bin Abdullah ibn Amr ibn Haram ibn Ka'ab Al-Ansari Al-Khazraji. Beliau berasal dari kota Madinah, dari suku Khazraj. Karena kita tahu di kota Madinah itu ada 2 suku besar, yaitu suku Aus dan Khazraj. Beliau berasal dari suku Khazraj. Dan beliau ini min fudhala'is sahabah al-mutahaqqiqin, yaitu dia ini termasuk sahabat yang memiliki kemuliaan, yang sangat-sangat mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ummuhu, adapun ibunya namanya Nasibah binti Uqbah. Ibu beliau yaitu ibu Jabir bin Abdullah Al-Ansari namanya Nasibah binti Uqbah.
kakek dan kakek dari ayah dan ibunya nanti bertemu dengan kakeknya yang bernama Haram, yaitu bernama Haram. Intinya Jabir ini orang Ansor dari kaum Khazraj dan ibunya juga dari Madinah bernama Nasibah binti Uqbah. Wa yukanna, beliau ini Jabir bin Abdullah Ansari dikasih kunyah panggilan bi Abi Abdullah, panggilannya Abu Abdullah. Panggilannya beliau itu Abu Abdullah. Makanya di hadis tadi an Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al Ansari. Jadi kunyahnya Abu Abdullah. Syahid al Aqabah asania ma'abihi wa wasabi. Waktu terjadi perjanjian Al Aqabah yang kedua, beliau ikut bersama ayahnya melakukan baiat bersama Nabi. Dan beliau ini adalah anak-anak atau satu-satunya anak-anak yang ikut perjanjian Hudaybiyah, yaitu saat bertemu dengan Nabi di kota Madinah di Mina. Dan beliau ini disebutkan wakana mujahidan. Beliau ini sangat semangat di dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jabir bin Abdullah Ansari seorang mujahid, orang yang sangat bersemangat di dalam jihad. Tetapi beliau ini tidak ikut di perang Badar, tidak juga ikut di perang Uhud. Kenapa? Karena beliau punya ayah namanya Abdullah, Jabir bin Abdullah. Abdullah ayah beliau ini juga sahabat. Abdullah ini jihad bersama Nabi di perang Badar, jihad bersama Nabi di perang Uhud. Saat itu beliau minta sama Nabi untuk anaknya, yaitu Jabir, tidak ikut serta di perang Badar dan perang Uhud. Kenapa? Karena ayahnya yang meminta kepada Rasul supaya anaknya tidak ikut di perang Badar dan Uhud. Karena saat itu Abdullah punya anak-anak perempuan. Ada yang mengatakan jumlahnya 9. Jabir, anak laki satu-satunya. Abdullah minta kepada Jabir untuk menjaga adik-adik. Karena itu beliau minta kepada Rasul supaya Jabir tidak dimaklumi atau diberikan izin untuk tidak ikut perang Badar karena menjaga adik-adik. Nah, maka Jabir tidak ikut perang di dalam perang Badar dan di perang Uhud. Tetapi ketika terjadi perang Uhud, Abdullah ayah beliau meninggal dunia, gugur syahid sebagai orang yang mati syahid. Setelah itu, yaitu setelah perang Uhud, yaitu perang Khandaq dan seterusnya, Jabir ikut perang bersama Nabi Muhammad SAW. Beliau katakan, ya Rasulullah, perang Badar dan perang Uhud saya tidak ikut karena ayah saya ikut. Tapi saat ini ayah saya sudah meninggal, maka saya ingin ikut perang. Maka diizinkan oleh Rasul Jabir ikut perang bersama Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, Jabir pernah berkata, "Ghazautu ma'a Rasulillah tis'ata asyra ghazwah." Saya sempat ikut perang bersama Nabi, mendampingi Nabi sebanyak 19 peperangan. Qala Jabir, Jabir berkata, "Lam ashhadu badran wala uhudan." Saya tidak ikut perang Badar dan juga tidak perang Uhud. Mana ani abi, karena ayahku telah melarang aku. Falamma kutila yauma Uhudin lam atakhallafu an Rasulillah. Lam atakhallaf an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Qad. Tapi setelah ayahku meninggal di perang Uhud, saya tidak pernah tidak ikut perang bersama Nabi. Saya selalu ikut perang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah Jabir. Setelah meninggalnya Nabi, terjadi peperangan Siffin antara Ali dan Muawiyah. Maka syahidah Siffin ma'ali. Maka Jabir ikut perang bersama pasukan Ali bin Abi Thalib. Dan Jabir pada akhirnya wafat pada tahun 78 Hijriah. Jabir bin Abdullah Ansari wafat pada tahun 78 Hijriah. Wa kana akhiru man mata mimman syahida al-aqabah ats-tsaniyata. Dan beliau termasuk satu-satunya orang yang terakhir meninggal yang ikut serta di dalam Bai'atul Aqabah yang kedua. Karena memang saat terjadi Bai'atul Aqabah yang kedua itu beliau usianya masih kanak-kanak.
Jadi semua yang hadir di Bayatul Aqabah semua meninggal, beliau yang paling terakhir. Wa akhiru man mata bil Madinah minas sahabah, dan beliau ini termasuk akhir orang yang terakhir yang meninggal dari golongan sahabat di kota Madinah. Wa salla alaihi Abanu bin Utsman, dan beliau waktu meninggal jenazahnya disolatkan oleh para sahabat di bawah Imam Aban ibn Utsman. Jadi yang menyolatkan jenazah Jabir bin Abdullah Ansari yang menjadi imam adalah Aban ibn Utsman. Wa kana Amirul Madinah, dan beliau saat itu sebagai gubernur kota Madinah. Wa kana umur Jabir arba'an wa tis'in, dan umur Jabir waktu itu baru berusia yaitu arba' wa tis'in, yaitu 94 tahun. Jadi beliau meninggal pada tahun 78 dalam usia 94 tahun, yaitu beliau meninggal dalam usia 94 tahun. Wa yu'addu Jabir ahadul muksirina min riwayat al-hadis, dan beliau ini termasuk orang yang banyak meriwayatkan hadis. Jabir bin Abdullah Al-Ansari, sampai hadisnya itu sejumlah 1540 hadis. 1540 hadis. Beliau ini menjadi orang yang kelima yang terbanyak meriwayatkan hadis setelah Abu Hurairah, Ibnu Umar, Anas bin Malik, Aisyah, Ibnu Abbas, dan Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Itulah sekelumit daripada sejarah atau biografi singkat Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Kemudian hadis ini dikatakan oleh Imam Nawawi an Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari, dari ayahnya Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Seperti yang sudah kita disebutkan biografi singkat Jabir, meninggal tahun 79 dalam usia 94 tahun dan meriwayatkan hadis 1540 hadis. Salah satunya hadis yang kita baca di pagi hari ini. Anna rajulan sa'ala Rasulullah. Dulu ada seseorang laki-laki. Di situ disebutkan anna rajulan. Sesungguhnya dulu ada seorang laki-laki sa'ala Rasulullah. Beliau laki-laki ini tidak disebut siapa namanya. Apakah Jabir sendiri yang bertanya atau orang lain? Wallahu alam, tidak disebutkan siapa yang bertanya kepada Rasulullah SAW. Ada yang mengatakan beliau ini seorang badui, yaitu orang badui yang tinggal di pinggiran kota Madinah dan datang menemui Rasul dan bertanya pertanyaan ini. Yang jelas yang bertanya ini adalah seorang laki-laki. Beliau bertanya kepada Rasulullah SAW dan berkata, Araita, bagaimana pendapat Anda ya Rasulullah? Ini araita, apa yang kau lihat? Maksudnya apa yang pandanganmu ya Rasulullah? Apa pendapatmu ya Rasulullah? Pendapat yang ditanya kepada Rasul maksudnya bukan pendapat secara pribadi Nabi. Karena semua pendapat, ucapan, pikiran yang keluar dari Rasul itu adalah wahyu. Dikatakan di dalam Al-Quran, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Artinya ketika ditanya araita, apa pendapat Anda ya Rasul? Maksudnya pendapat wahyu yang Allah turunkan kepada Anda. Bagaimana ya Rasulullah pendapat Anda berdasarkan wahyu yang Allah turunkan kepada Anda? Apa pertanyaannya? Idza sallaitu al-maktubat. Bila saya telah mendirikan sholat al-maktubat, yaitu yang wajib-wajib, yang fardu. Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isya. Ya Rasulullah, apa pendapat Anda yang semua pendapat Anda itu berdasarkan wahyu? Kalau saya itu mendirikan ibadah-ibadah yang diwajibkan kepada saya, yaitu as-salawat al-maktubat, yaitu salat 5 waktu. Wasumtu Ramadan, dan aku juga melaksanakan puasa yang wajib, yaitu Ramadan. Jadi ya Rasulullah, apa pendapat Anda kalau saya itu menjaga sholat 5 waktu, tidak pernah meninggalkan, menjaga dengan baik, wasumtu Ramadan, dan aku juga menjaga kewajibanku tentang puasa, yaitu Ramadan,
Wa halaltul halala, dan aku menghalalkan yang halal. Maksudnya aku melaksanakan semua yang halal. Aku akan menghalalkan hukum yang dihalalkan Allah dan Rasulnya, dan aku akan melaksanakan apa-apa yang dihalalkan. Wa haramtul harama, dan aku mengharamkan yang haram. Maksudnya adalah aku akan menetapkan sesuatu itu haram sebagaimana ketetapan Allah dan Rasulnya, dan aku berusaha untuk menjauhinya. Walam azid ala dzalika syai'an. Aku tidak akan menambah sedikit pun kecuali itu. Ini pertanyaan si Badui tadi. Ada kemudian akhir pertanyaannya, apakah aku masuk surga ya Rasulullah? Bila aku menjaga sholat 5 waktuku, aku menjaga puasa wajibku, mungkin karena dia orang miskin, badui, tidak kena zakat. Tapi kalau misalkan kaya, aku hanya membayar zakat hartaku. Mungkin kalau dia kaya, aku hanya melaksanakan ibadah hajiku yang wajib saja. Lalu di luar melaksanakan ibadah-ibadah yang wajib, yang kedua, aku akan meninggalkan yang haram dan menetapkan apa yang haram itu haram dari Allah, dan aku akan tinggalkan. Dan yang ketiga, aku akan menetapkan yang halal itu halal, dan aku akan lakukan. Aku tidak menambah itu semua. Jadi kalau saya hanya melaksanakan ibadah wajib saja tanpa sunnah sama sekali, saya hanya mengharamkan yang haram dan saya tinggalkan sama sekali. Dan menghalalkan yang halal dan saya lakukan yang hanya yang halal saja. Apakah kalau saya melakukan 3 model ibadah ini, a'adkhulul jannah, apakah aku bisa masuk surga ya Rasul? Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, ala na'am. Iya, engkau masuk surga. Hadis riwayat kelima Muslim. Ini merupakan hadis yang luar biasa ya. Merupakan hadis yang sahih pastinya. Dan isinya itu menggambarkan banyak hikmah yang bisa kita petik dari hadis ini. Yang pertama, secara garis besar, hadis ini menggambarkan kepada kita alangkah mudah masuk ke dalam surga. Alangkah mudah untuk masuk ke dalam surga. Buktinya hanya menjalankan ibadah wajib saja tanpa sunnah sedikit pun. Menjalankan yang dihalalkan atau melakukan apa yang dihalalkan dan menjauhi apa yang dilarang. Masuk surga. Ini merupakan gambaran yang menggambarkan kepada kita ternyata masuk surga itu mudah. Jadi jangan dipersulit untuk masuk surga. Apalagi mengeluarkan orang dari surga. Wah, kamu itu susah masuk surga. Kamu itu jangan. Kita memberikan hadis-hadis seperti ini menunjukkan bahwa kita harusnya memberikan kepada umat Islam itu, ayo masuk Islam. Ternyata untuk masuk surga itu mudah dalam agama Islam. Tidak sulit seperti yang kadang-kadang digambarkan oleh orang seakan-akan, wah, masuk surga itu sulit sekali. Nah, ini tidak seperti itu Nabi Muhammad. Seandainya kita sudah menjalankan yang wajib saja tanpa sulit. Seandainya kita meninggalkan apa yang diharamkan Allah dan hanya melakukan apa yang dihalalkan, sudah. Pintu surga terbuka untuk kita. Nah, ini menunjukkan bahwa yang pertama hadis ini menggambarkan surga itu memang sudah Allah siapkan bagi kaum muslimin. Bahkan pintu surga itu 8, lebih banyak daripada neraka yang hanya jumlahnya 7. Tidak lain tidak bukan karena memang masuk surga. Nah, semoga kita semuanya diberi hidayah, taufik hidayah oleh Allah untuk bisa menjadi min ahli jannah, dari orang-orang yang mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwa ketika orang melaksanakan hal-hal yang wajib, walaupun tidak melakukan ibadah-ibadah sunnah, baik sunnah sholat-sholat yang begitu banyak, atau sunnah puasa dan seterusnya, yang sunnah-sunnah, cukup dan menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, serta melakukannya yang halal, meninggalkan yang haram, sudah jelas itu menjadi standar orang masuk ke dalam surga. Itu standarnya. Ketika orang sudah melakukan yang wajib, meninggalkan yang haram, maka kunci surga
pintu surga sudah terbuka untuk diri. Nah, tentunya surga ini kan bertingkat. Surga itu kan bertingkat, bahkan tingkatnya para ulama ada yang mengatakan sampai sebanyak ayat di dalam Al-Quran, ada yang mengatakan dalam hadis Bukhari 100 tingkat. Intinya strata sosial di surga itu berbeda-beda. Seperti di dunia, ada yang kita bertingkat-tingkat, ada yang biasa, ada yang luar biasa kelebihan, ada yang sangat luar biasa, bahkan ada itu standar di dunia ada strata sosialnya. Begitu juga di surga. Nah, bagi orang yang menjalankan ibadah wajib saja, meninggalkan yang haram, melaksanakan yang halal, maka masuk ke dalam surga. Ya mungkin hanya surga standar ya, surga yang apa kelasnya itu, nah ya stratanya sosialnya di dalam surga itu standar juga. Tetapi itu sudah masuk surga. Pertanyaannya kan, apakah aku masuk surga? Iya, engkau masuk surga. Berarti ini adalah standar untuk bisa masuk ke dalam surga, dan di surga pun kehidupannya standar karena memang hanya melakukan wajib dan meninggalkan yang haram. Kemudian tentunya kalau kita mau mempertinggi kedudukan derajat kita di dalam surga, tentunya dengan banyak melakukan ibadah-ibadah sunnah. Jadi setelah sholat wajib, kita melakukan sholat duha, ba'diyah, kita sholat duha, kita sholat tahajud, sholat zikir, sholat tarawih kalau Ramadan dan seterusnya. Sunnah-sunnah itu menjadi peninggi derajat kita di dalam surga. Puasa sunnah seperti Senin, Kamis, puasa Arafah, puasa Dzulhijjah, Syaban dan seterusnya. Puasa-puasa sunnah dalam surga. Jadi ibadah-ibadah sunnah itu pada hakikatnya meninggikan. Banyak kalau kita lihat penjelasan ulama, hikmah daripada ibadah sunnah itu selain menyempurnakan kekurangan di dalam kewajiban yang kita laksanakan, juga menjadi peninggi derajat dalam surga. Tapi kalau untuk sekedar masuk, maka yang wajib itu sudah mengantarkan seseorang ke dalam surga. Kemudian yang ketiga, hikmah daripada hadis ini, bahwa yang halal dan yang haram itu sumbernya dari Allah. Segala sesuatu yang haram dan halal itu sumbernya dari Allah. Yang berhak menentukan ini haram, yang berhak ini menentukan halal hanyalah Allah. Dan tentunya melalui lisannya Nabi Muhammad SAW, Allah dan Rasulnya syariat. Ini mengajari kalimat wa ahlaltul halala wa haramtul haram. Aku menghalalkan apa yang halal dan mengharamkan apa yang haram. Ini menunjukkan halal haram itu datang dari Allah dan Rasulnya. Makanya kita tidak boleh menetapkan ini halal, ini haram, kecuali betul-betul bersumber dari Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Bahkan termasuk dosa besar ketika kita mengharamkan sesuatu yang halal atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini termasuk minal kabair, termasuk merubah hukum atau menambah hukum. Ini tentunya sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini, hikmah hadis ini, bahwa sesuatu yang halal dan haram Subhanahu wa taala. Kita hanya mengikuti hukum yang datang dari Allah. Jadi tidak boleh kita mengatakan ini halal, ini haram, kecuali bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW, atau pemahaman dari Quran dan hadis yang difahami oleh para ulama yang memiliki kemampuan untuk mengeluarkan hukum dari Quran dan hadis. Jadi itu juga tidak mengapa untuk kita halalkan, kita mengharamkan apa yang diharamkan oleh para ulama yang pengharaman mereka, penghalalan mereka bersumber merujuk kepada Quran dan hadis. Ini merupakan hikmah yang ketiga. Kemudian yang keempat, kata para ulama, kita bisa menjalankan sholat 5 waktu atau ibadah wajib dan sholat, puasa Ramadan, zakat saja, haji sekali saja, akan membawa ke dalam surga, tapi dia juga harus
ini akan menjadi sulit masuk surga ketika ada orang yang sholat 5 waktu ya, sunnah tidak, maksiat ya. Ini yang jadi masalah. Kalau di hadis ini kan dikatakan aku sholat 5 waktu, puasa Ramadan, aku menghalalkan yang dihalalkan dan mengharamkan apa yang diharamkan. Artinya betul-betul menjauhi maksiat. Ketika orang hanya melakukan ibadah-ibadah wajib saja, lalu dia tidak mencampur dengan kemaksiatan, artinya kemaksiatan dijauhi, larangan Allah dihindari, dia tidak melakukan kezaliman, hal-hal yang dilarang dalam syariat dijauhi, maka orang ini bisa masuk ke dalam surga. Bila mengakukan hanya ibadah wajib, tapi keharaman atau perbuatan dilarang dihindari. Tapi yang jadi masalah itu, ada orang yang melakukan ibadah wajib saja, tetapi keharaman, kemaksiatan tetap dilaksanakan. Ini tentunya akan sulit. Nah, tidak sama dengan hadis ini. Kalau hadis ini kan menjalankan ibadah wajib, mengharamkan yang diharamkan Allah, menghalalkan yang dihalalkan Allah. Artinya dia hanya melakukan ibadah wajib, tapi maksiat dia hindari. Kemungkaran dia jauhi. Kezaliman dia jauhi sekali, dia takut dengan kezaliman. Maka orang yang seperti itu. Oleh karena itu, walaupun hadis ini bisa membawa ke dalam surga, kita tetap dianjurkan selain yang wajib dilakukan ibadah sunnah. Kenapa? Nah, ibadah sunnah ini menutupi kekurangan-kekurangan di dalam ibadah wajib kita. Ibadah sunnah tadi mempercepat penghapusan dosa-dosa kemaksiatan yang kita lakukan. Nah, ini tentunya bukan hal yang perlu dicatat. Apabila ada orang yang ingin mengamalkan hadis ini dengan mengatakan, oh kalau begitu saya tidak akan melakukan ibadah sunnah. Cukup saya lakukan sholat 5 waktu, puasa Ramadan, akan masuk surga. Tunggu, harus dilengkapi dengan menjauhi larangan, menghindari kemungkaran. Ketika kita menjauhi kemungkaran dan larangan Allah, maka insya Allah dengan 5 waktu saja, dengan Ramadan saja, dengan ibadah-ibadah wajib saja, insya Allah akan menghantarkan kita ke dalam surga. Nah ini tentunya merupakan perbuatan yang bisa membawa kita ke dalam surga, artinya yang wajib-wajib saja. Tapi ingat, ketika kita melakukan ibadah yang wajib, tapi juga suka melakukan maksiat, ini tentunya menjadi penghalang. Di hadis ini, beliau tidak melakukan yang haram. Ini merupakan hikmah-hikmah yang bisa kita lihat bagaimana kemudahan yang Allah siapkan untuk bisa masuk ke dalam surga. Jadi ketika kita melakukan yang wajib, maka itu adalah kunci daripada menghantarkan kita untuk memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya banyak hikmah lain di hadis ini, diantaranya kalau kita mau bertanya, maka bertanyalah kepada Rasulullah. Dulu para sahabat ketika ingin bertanya urusan surga dan neraka, mereka larinya ke Rasul. Maka saat ini kita pun kalau mau bertanya berkaitan dengan syariat, dengan halal haram, dengan apa masalah surga dan neraka, bertanyalah kepada pewarisnya ulama, pewarisnya Nabi yaitu ulama. Di sini kan diceritakan anna rajulan sa'ala Rasulullah, seseorang bertanya kepada Rasul. Saat itu mereka ada Nabi, mereka bertanya langsung kepada Rasul. Tapi saat ini kita tidak ada Rasul. Saat ini tidak ada Nabi Muhammad. Maka kita bertanya kepada para ulama. Karena ulama itu adalah al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris dari Nabi. Maka kalau kita ada masalah, bertanyalah kepada para ulama. Nanti ulama itu akan mengambil dari Quran dan hadis dan akan memberikan jawaban kepada kita. Kemudian tentunya masih banyak sekali hikmah-hikmah yang bisa kita dapati di dalam hadis ini. Mungkin sesi pertama itu yang bisa kita sampaikan. Semoga pembahasan yang sangat singkat ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sesi kedua kami persilakan untuk kepada para jamaah kalau mau ada yang bertanya, kami persilakan. Tentunya saya tidak menyampaikan semua hikmah-hikmah atau pelajaran-pelajaran yang bisa dipetik dari hadis ini.
intinya adalah bagaimana para sahabat itu berusaha dan berkeinginan untuk bisa masuk ke dalam surga. Mereka bertanya, apakah kalau melakukan kewajiban meninggalkannya kalau bisa masuk surga? Ini menunjukkan bahwa mereka itu bersemangat, itu hebat, dan menjadi tujuan utama di dalam amalan mereka adalah untuk bisa masuk ke dalam surga. Layaknya kita pun sebagaimana Nabi Muhammad berusaha beramal, cari amal atau bertanya sama ulama, sama ustadz tentang amalan-amalan yang bisa memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada yang bertanya, dipersilakan. Jazakallah Ustaz atas kajiannya. Baik, kepada seluruh jamaah kita masuk ke sesi kedua. Bagi yang mau bertanya, silakan bisa langsung menyampaikan kepada Ustaz Abdul Rahman nanti dalam chat Zoom ini, dalam Zoom ini, atau menitipkan kepada kami melalui chat untuk kami bacakan. Silakan. Oh baik Pak, ada Pak Sidi. Silakan Pak Sidi. Baik, terima kasih Mas Yudi. Assalamualaikum Ustaz. Afwan, izin bertanya Ustaz. Pertama, jazakallahu Ustaz atas materi yang disampaikan. Mungkin izin bertanya satu hal Ustaz terkait hadis tadi. Disampaikan bahwa ketika kita menjaga sholat 5 waktu dan puasa wajib serta menjauhi larangan ataupun menghalalkan yang halal gitu ya, itu kita akan masuk surga. Mungkin pertanyaan saya adalah dari sekian ibadah wajib Ustadz, kan ada zakat juga ya, ada puasa, ada ibadah wajib yang lain. Mungkin pemilihan kenapa hanya sholat 5 waktu dan puasa wajib saja yang menjadi patokan gitu ya, bahwa seseorang itu bisa masuk surga. Mungkin itu Ustadz, pendapat saya Ustadz. Jazakallah Ustadz. Ya, mungkin kita tahu ya memang bahwa kewajiban itu terutama dalam fikih itu kan ada disebutkan dalam rukun Islam ya. Syahadatu alla ilaha illallah sudah jelas dia sebagai seorang muslim. Kemudian di dalam rukun Islam itu kan iqamus shalah wa ita'iz zakah wa shaumi ramadan wa hajjil bait man istata'a ilaihi sabila. Tapi kenapa di hadis ini benar pertanyaannya kok yang ditanyakan tuh sholat saja dan puasa. Kenapa yang lain tidak? Mungkin jadi yang pertama, boleh jadi yang bertanya ini orang Badui yang miskin, orang Badui atau orang yang tidak banyak memiliki harta. Jadi dia tidak bertanya berkaitan dengan zakat karena dia tidak memiliki harta, atau dia tidak berhaji, memang dia tidak mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Maka yang dia tanyakan hanya sholat dan puasa. Sementara zakat dan haji tidak ditanyakan. Boleh jadi karena dia tidak mampu. Terus yang kedua, kenapa ditanyakan sholat terutamanya dan puasa? Karena memang boleh jadi ini semua kemungkinan karena memang tidak ditanyakan itu dia tidak menanyakan, tidak menyebutkan kenapa dia tidak tanya yang lainnya. Ini menunjukkan bab ini hanya dijelaskan oleh ulama itu kemungkinan. Jadi yang pertama kemungkinannya yang pertama miskin orang ini sehingga tidak terpikirkan untuk bertanya tentang zakat. Yang kedua boleh jadi zakat ini saat itu dia belum kenal. Nanti dia belum tahu adanya zakat dan haji. Haji kan memang kewajiban haji itu turun di tahun ke-9. Jumhur ulama 9 Hijriah. Ada yang mengatakan tahun ke-6 Hijriah. Ada yang 7, 8, tapi terbanyak 9 Hijriah. Dan Nabi baru melaksanakan tahun ke-10 Hijriah. Jadi dia bertanya mungkin belum ada kewajiban haji. Jadi dia terjadi kewajiban haji. Begitu juga zakat. Kalau sholat jelas, sholat itu 1,5 tahun sebelum hijrah. Sudah ada kewajiban sholat. Sehingga semua rata-rata orang-orang Madinah itu 90, ini sudah tahu semua 100% lah tentang sholat. Tapi periode Mekah itu banyak juga yang belum tahu sebelum 1,5 tahun sebelum hijrahnya Nabi SAW itu kan baru ada kewajiban sholat. Itu ada kewajiban sholat. Jadi 1,5 tahun sebelum Rasulullah hijrah, sholat sudah ada. Jadi maka yang dikenal adalah sholatnya. Puasa juga itu tahun 2 Hijriah. Ada mengatakan tahun pertama masuk Madinah belum. Tahun kedua baru ada kewajiban puasa. Maka Nabi sempat puasa itu hanya 9 kali. Hanya 9 kali Rasulullah puasa Ramadan. Nah boleh jadi
waktu pertanyaan ini turun, waktu pertanyaan ini datang kepada Rasul, si orang ini baru ada yang dia tahu sholat, yang kedua puasa. Zakat itu agak belakangan. Nah, ada yang mengatakan zakat itu bersamaan dengan puasa di akhir-akhirnya. Tapi intinya ini yang lebih dikenal oleh orang di masa awal-awal. Puasa dan zakat dan apa namanya sholat. Kemudian juga sholat itu selain memang awal, puasa itu memang sudah menjadi syariat yang mereka kenal sebelum adanya Nabi Muhammad. Seperti yang dikatakan dalam surat Al-Baqarah 183 itu kan, kama kutiba ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi puasa itu bukan sesuatu yang baru bagi mereka ketika turunnya diwajibkan, dan sebelum diwajibkan mereka sudah akrab dengan puasa itu sendiri. Yahudi puasa, Nasrani puasa, bahkan musyrikin pun ada puasa-puasa mereka. Nah, ini mereka tahu itu banyak tentang puasa sebelum diwajibkan. Nah, ini tentunya boleh jadi ya, boleh jadi wallahu alam kenapa tidak ditanyakan kecuali sholat dan puasa, boleh jadi dia ini orang miskin sehingga dia tidak bersedekah untuk nanya zakat. Nah, karena memang orang-orang dulu itu kalau bertanya berkaitan dengan dirinya yang bisa diamalkan. Jadi mereka itu kalau bertanya sama Rasul, yang ditanyakan adalah dirinya sendiri dan apa yang bisa diamalkan dalam waktu dekat. Itu yang mereka tanyakan pasti. Jadi jarang itu mereka bertanya tentang sesuatu yang tidak terjadi atau mungkin nanti kalau saya begini-begini, tidak. Jadi mereka bertanya saya saat ini. Jadi saat itu mungkin yang bertanya ini orang yang tidak mampu sehingga tidak bertanya tentang zakat dan haji. Dan haji itu di akhir ya tahun 9 Hijriah baru diwajibkan. Kemudian yang kedua, boleh jadi yang memang yang dia ketahui hanya itu, zakat dan haji itu belum dia ketahui. Yang dia tahu adalah puasa dan sholat, yang memang sholat itu awal dan juga puasa. Itu mungkin yang apa kemungkinan sekali lagi saya belum dapati alasan tepat kenapa dia nggak tanyakan zakat dan haji. Tapi kemungkinan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, jasa atas penjelasannya Ustadz. Baik, kepada seluruh jamaah, jika masih ada pertanyaan, silakan. Mungkin sebelum sambil menunggu pertanyaan dari jamaah, dari saya di luar tema, kalau ini sekarang saya lagi banyak apa namanya yang menanyakan terkait dengan hukum menitipkan anak pada orang tua, yang misalkan kalau yang kayak kita ini kan orang yang bekerja ya, sering menitipkan anak pada saat kita harus bekerja berdua, jadi istri dan saya dan istri kalau untuk bekerja dan menitipkan anak orang tua. Nah, ada yang bilang bahwa itu tidak diperbolehkan, haram katanya, karena itu sama aja dengan menjadikan orang tua sebagai pembantu. Menurut Ustaz gimana Ustaz? Tapi dari sisi saya sebenarnya berpendapat bahwa itu ya tidak menganggap bahwa orang tua akan sebagai pembantu. Mungkin memang penjelasannya Ustaz, pencerahan kasih. Iya, memang bab ini kan yang pertama harus kita lihat niat. Nah, innamal likulli imri'in ma nawa. Seseorang itu mendapatkan apa yang diniatkan. Ketika kita menitipkan anak kita dengan niatan menjadikan orang tua sebagai pembantu, ya karena ini adalah perbuatan yang haram. Karena menjadikan orang tua sebagai pembantu, ini tergantung niat. Tapi ketika kita niatkan, saya tidak niatkan untuk itu. Tapi saya niatkan, yang pertama memang keadaan saya yang bekerja untuk mencari nafkah untuk anak dan juga orang tua. Tapi nggak ada yang jaga, maka saya berikan kepada anak untuk menjaga, kepada orang tua untuk menjaganya, bukan niatan sebagai bantu. Tetapi memang kondisinya, dan juga ternyata orang tua itu sangat-sangat suka sekali. Bahkan kalau kita maaf ya menyewa pembantu untuk menjaga anak dan tidak boleh orang tua menjaga, itu jangan-jangan orang tua itu marah karena cucunya tidak dipercayakan kepada diri.
Nah, dan sawallahu alam saya dapati 99% normalnya ketika seorang nenek, kakek dititipin cucu itu girang sekali. Apalagi dia tahu anaknya yang dititipin itu bukan karena dia dijadikan pembantu dipersulit, tapi karena memang dia sedang bekerja mencari nafkah untuk mereka. Itu sangat gembira sekali. Bahkan mereka akan tersinggung ketika cucunya itu diserahkan kepada babysitter misalkan atau kepada tetangga atau kepada teman sementara di rumahnya ada kakek neneknya. Wah, itu menjadikan sebab dia marah. Jadi sekali lagi ini walau alam kalau menurut saya tidak termasuk perbuatan yang haram karena dianggap memperbudak atau menjadikan orang tua sebagai pembantu. Nah, ini kecuali tadi si anak kitanya berniat untuk membantukan atau memperbudak atau menjadikan orang tua sebagai pembantu. Ini tentunya sesuatu yang betul. Tapi jarang lah orang tua yang dititipkan anak dengan niat dijadikan sebagai pembantu. Tidak mungkin. Nah, ini tentunya kemudian juga kan ya maaf meminta kepada pembantu, meminta kepada orang tua kan beda. Nah, ya maaf kalau kita nitip sama pembantu itu kan biasanya tolong dijagain ya. Nanti kalau makan begini-begini pokoknya aturannya banyak. Tapi kalau orang tua nggak usah dikasih tahu, mereka akan menyayangi cucunya melebihi sayangnya kita kepada anak kita. Kan sudah menjadi fitrah itu ya. Kakek nenek itu lebih sayang kepada cucunya daripada anaknya. Jadi tanpa dipesan pun sudah melakukan itu. Dan tentunya bahkan lebih baik kita menitipkan sementara kepada orang tua kita atau kepada kakek nenek si cucu kita dibanding kepada babysitter yang kita kadang-kadang belum tahu bagaimana cara mendidiknya, bagaimana cara menjaganya. Dan mereka melakukan itu bukan karena Allah, tapi karena gaji dan seterusnya. Berbeda dengan orang tua kita. Dia akan mendidik, menjaga cucu kita, anaknya, anak kita, cucu mereka dengan penuh kasih sayang, pendidikan yang sudah kita tahu orang-orang tua kita, kecuali maaf orang tua kita misalkan non muslim yang ternyata suka mengajak nanti cucunya kepada non Islam atau keluar kepada Islam, atau memang orang tua kita ini tidak baik, orang tua kita ini maaf ya kurang bagus, pendidikan agamanya tidak bagus, perilaku tidak bagus. Tentunya di sini jangan dititipkan dengan mereka. Tapi kalau kita tahu orang tua kita baik, bagus, oh jauh lebih bagus kita titip kepada mereka. Yang penting kita lihat bukan untuk menjadikan mereka sebagai pembantu, justru kita ingin menghormati mereka, ingin memuliakan mereka, menyenangkan mereka. Maka kita titipkan anak kepada mereka, itu luar biasa. Nah, tidak menyulitkan mereka. Artinya justru bukan menjadi haram, malah menjadi sunnah, malah menjadi bagus. Ketika kita titipkan kepada orang tua, yang tentunya orang tua itu mau dengan senang hati, membuat mereka tawa, membuat mereka gembira, membuat mereka senyum. Nah, ini menjadi apa? Hal yang bagus. Kecuali tadi ya diniatkannya salah atau cucu kita nakal yang membuat ibu kita, bapak kita nangis pegel sama cucu kita. Nah, sama cucu mereka yang nakalnya luar biasa kepada anak. Atau memang mereka tidak suka dengan dititipkan, maka saat itu kita hindari, kita tidak memberikan itu kepada mereka. Tapi kalau mereka senang dan 99% nggak ada sepertinya nenek, kakek yang dititipkan anak itu tidak suka, sedih atau marah, justru mereka bahagia. Kan membahagiakan orang tua itu kan membuat ridho orang tua itu mendapat ridho dari Allah. Jadi sekali lagi menurut Allah alam ya, menurut saya selama niatnya bukan niat untuk memperbudak orang tua. Yang kedua niat menyenangkan dan orang tua itu juga memang senang dengan cucu-cucunya yang dititipkan kepada mereka. Jadi yang ketiga tentunya memang tidak menyulitkan bagi mereka, tidak membuat mereka susah. Alangkah bagusnya bila mereka bisa juga mendapatkan kebahagiaan dari cucu. Allah alam bisa. Tolong. Baik, waktu masih menunjukkan 7.49. Bagi para jamaah, ada pertanyaan.
Mungkin karena tidak ada pertanyaan lagi, Ustaz. Silakan. Assalamualaikum Ustadz, masih nyambung pertanyaan terkait orang tua boleh ya Ustadz? Kalau kita merawat orang tua gitu ya, kita sudah berusaha berbuat yang terbaik, merawat beliau gitu, tetapi kemudian masih kadang-kadang beliau itu tidak terima, kadang kita diomongin ke orang bahwa kita tidak merawat dengan baik, sehingga pandangan orang-orang itu ke kita kurang baik. Nah, kira-kira sebaiknya sikap kami bagaimana ya Ustadz dalam merawat orang tua sehingga ya bisa birrul walidain dengan baik lah kira-kira Ustadz. Mohon arahannya. Makasih Ustadz. Makasih Mas Yudi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang kita ini diperintahkan untuk berbakti sama orang tua berdasarkan Quran, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidaini ihsana. Cukup banyak ayat-ayat Al-Quran yang memintakan kita untuk berbakti. Kemudian juga berdasarkan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi mengatakan afdalu al-amal al-birru al-walidain, itu untuk apa? Berbuat baik, berbakti sama orang tua. Dan ini merupakan sebuah perintah berdasarkan hadis dan merupakan ijma' ulama. Hadis kesepakatan seluruh ulama perintah untuk berbakti sama orang tua. Bahkan berdasarkan hadis Nabi tadi, ridho dan tidak ridhonya Allah kepada kita tergantung orang tua kita. Ketika mereka ridho kepada kita, maka insya Allah Allah akan ridho kepada kita. Ini sudah disepakati. Adapun cara berbaktinya dari anak itu kadang-kadang berbeda dengan satu dengan yang lain. Nah, karena memang apa? Berusaha untuk berbakti sama orang tua. Maka hendaklah kita berusaha mengeluarkan kemampuan kita dari harta, fisik, tenaga, pikiran untuk mencari keridhaan orang tua. Apapun kita lakukan untuk orang tua kita, selama tentunya kelakuan atau perbuatan kita tidak bertentangan dengan Quran dan hadis, tidak bertentangan dengan syariat, kita lakukan. Apapun yang diinginkan orang tua selama tidak bertentangan dengan syariat, kita lakukan. Karena itu adalah sebagai wujud daripada berbakti sama orang tua kita. Tetapi perlu dicatat juga, ada ayat yang berbunyi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban kepada seseorang, kepada seorang hamba, kecuali yang dia mampu. Ketika dia tidak mampu lagi, maka itu adalah bukan sebuah perintah yang wajib. Misalkan begini, orang tua kita minta belikan rumah. Sementara saya nggak punya uang untuk beli rumah. Ya, rumah yang saya tinggalin itu masih ngontrak. Atau mungkin rumah sendiri satu. Nggak ada uang lebih untuk memberikan ke orang tua. Terus orang tua kita ajak tinggal bersama kita. Dibilang nggak mau. Kalau nggak dibeli rumah sendiri, saya nggak mau. Maka saya tidak mampu. Maka saat itu, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Kita bicarakan dengan baik, kita bersikap dengan baik, kita minta maaf, belum bisa. Lalu orang tua ternyata tidak ridho dengan perbuatan kita. Tetap bukan berarti Allah langsung tidak ridho kepada kita. Kenapa? Karena kita tidak mampu untuk memenuhi permintaan orang tua. Walaupun orang tua tidak ridho dengan apa yang tidak kita lakukan, itu tidak terkena beban. Jadi jangan takut dengan ketidakridhoan orang tua karena dia tidak mampu kita berikan rumah, terus dia mendoakan kita atau tidak adil dengan kita. Sementara kita memang belum mampu, maka ini jangan khawatir. Allah maha bijaksana. Bukan mutlak secara tekstual langsung pokoknya orang tua nggak ridho, Allah tidak ridho. Tidak seperti itu. Nah ini tentunya harus kita lihat. Kemudian atau dia kita sudah bersikap luar biasa. Dia tidak minta macam-macam, tapi dia minta diperhatikan. Kita sudah perhatikan, kita sudah perhatikan dari kehidupannya. Pokoknya kita memberikan perhatian yang luar biasa. Tapi ternyata orang tua kita tuh belum merasa diperhatikan. Kita lebih cenderung pada istri kita lebih perhatian sama anak-anak, kita perhatian sama mereka. Terus mereka tidak ridho. Nah ini tidak. Karena kita sudah maksimal, karena kita juga ada kewajiban untuk orang tua, ada juga kewajiban untuk istri dan anak. Nah, kadang-kadang ada orang tua itu yang maunya semua ke dia. Anak dan istri mesti ditinggal, ini tidak bisa.
Nah, ini kan bertentangan dengan syariat. Jadi maaf, selama kita sudah memberikan sesuai dengan kemampuan kita, dan kita juga tidak mentelantarkan kemauan orang tua dengan meninggalkan ya, kewajiban kita kepada tua istri dan anak, maka ketika orang tua tidak ridho, maka kita jangan khawatir, insya Allah itu tidak menjadi sebab murkanya Allah atau ketidakridhoan Allah kepada kita. Yang salah, ini juga kita nanti mungkin saat ini orang tua yang bersikap itu, tapi jangan kita celah juga, karena kita juga nanti seperti mereka akan jadi orang tua, insya Allah panjang umur. Yang salah orang tua itu kadang-kadang ketika anaknya sudah maksimal berusaha, dia kurang menghargai usaha itu, tidak puas, lalu maaf ditambah dicerita ke orang lain. Nah, ini tentunya sesuatu yang tidak sesuai dengan Islam. Nah, kenapa? Karena orang tua itu kata Al Habib Abdullah bin Haddad, banyak orang tua yang mendapatkan kedurhakaan. Jadi bukannya anak yang durhaka, tapi orang tua yang durhaka. Itu ada kata Umar bin Khattab. Kadang-kadang ada orang tua yang durhaka, bukan hanya anak saya yang durhaka. Apa itu? Mereka tidak mengerti menjalankan syariat. Ketika dia menceritakan aib, membandingkan anaknya dengan yang lain, ini juga tidak boleh dalam Islam. Tanpa disadari sebenarnya seorang bapak, ibu yang membuka aib anaknya, membuka diri sendiri sebenarnya. Maka ini tidak boleh. Nah, mungkin ini adalah ketidaktahuan karena kekurangan ngerti ya, ke minimalnya keilmuan keislaman orang tua. Maka ini kita jangan membuat kita juga marah ya. Artinya kita maafkan, kita doakan, insya Allah nanti kalau dia melihat orang anaknya sudah bermaksimal berusaha, insya Allah nanti akan dapat hidayah. Jadi intinya kita sebagai anak jangan terlalu khawatir, takut murka orang tua akan turun murka Allah kalau kita sudah berusaha dan maksimal lakukan kebaikan orang tua. Adapun orang tua menceritakan kekurangan kita atau dianggap kita tidak bakti dan seterusnya, itu karena kekurangan orang tua. Orang tua nanti kita berusaha untuk menghilangkan sikap yang salah itu. Salah satunya kalau dinasihati pasti kurang cocok, suka marah, paling kita berdoa kepada Allah. Doakan biar orang tua itu kembali sesuai menjalankan syariat Nabi Muhammad SAW. Allahu a'lam. Itu mungkin bagus nih. Insyaallah. Makasih Ustadz. Satu lagi Ustadz melanjutkan kalau boleh. Kadang kalau kita kesel gitu ya, kan kadang kita juga masih punya emosi ya Ustadz, maaf. Kalau kita kesel, marah, dia diem, tapi itu hukumnya gimana ya Ustadz? Pastinya kita nggak jawab ya ke orang tua, tapi karena kita saking keselnya udah ini terus diem gitu, terus itu apakah juga berdosa Ustadz? Ya, justru ketika kita emosi, marah, terus orang tua sedang ngomel, itu kalau kita menjawab lebih menimbulkan marahnya, diam itu lebih bagus. Nanti kalau sudah agak reda marah kita, baru kita bicara. Justru karena kalau kita sedang marah, khawatir ya, sedang kita emosi, bicara malah nanti menimbulkan sesuatu yang lebih besar ya, buruknya. Baik emosi itu, kalau lebih emosi biasanya tidak terkontrol ya, kita meluap, nah itu lebih berbahaya. Maka bagus ini mestinya memang saat kita marah sudah istighfar, kita diam, nanti sudah agak reda baru kita bicara. Justru itu yang malah yang bagus. Kadang-kadang memang orang tua kadang marah, diem aja justru, nah itu biasa. Kalau kita bicara ya bukan meredam marahnya, tapi justru menambah marahnya dia. Sudah diam, kita sabar, nanti setelah agak reda baru kita. Wallahualam. Itu sikap yang bagus. Makasih Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah atas penjelasannya. Karena kan waktu sudah menunjukkan pukul 18 jam pukul 8 ya, pukul 8 dan sudah tidak ada lagi pertanyaan sepertinya Ustaz. Mungkin sudah waktunya untuk kita tutup kajian ini. Maka sebelum kami tutup, kami panitia mohon maaf sebesar-besarnya bila ada kesalahan kekurangan, dan dimohon kepada Ustaz untuk dapat membantu kita dalam berdoa sekaligus menutup kajian ini. Silakan Ustaz. Baik, itu saja mungkin yang bisa kita sampaikan dan kita bahas bersama. Semoga dengan keberkahan amal soleh kita, yaitu mempelajari syariat Rasulullah SAW, semoga hajat-hajat kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua dosa dan kehilafan kita dimaafkan dan diampuni oleh Allah.
Semoga kita, keluarga kita, orang tua kita semua selalu mendapatkan taufik hidayah, mendapatkan petunjuk di jalan-jalan junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dan semoga kita, keluarga kita, dan orang tua kita semuanya, insya Allah Allah mudahkan, Allah bukakan pintu-pintu kebahagiaan dan keselamatan dunia wal akhirah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an ورزقا طيبا وعملا صالحا. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Silakan Sajidi. Alhamdulillah. Terima kasih. Jadi Ustaz, jazakallah. Izin kami tutup kelas bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lahir dan Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima Terima kasih Ustaz. Izin live. Jazakallah.